Halo jagoan energi, selamat datang di podcast BYC Energi Drink. Bersama saya kali ini Hanan, salah satu peneliti dari The Purnomo Siantoro Center, dan di sebelah saya Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau adalah salah satu pakar hukum internasional, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai isu geopolitik di Natuna. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu bahwa beberapa waktu lalu, dan Profesor Hikmahanto juga pernah membaca beberapa berita, kapal nelayan Cina pernah ke Indonesia. Dalam rangkanya kita mungkin sudah tahu juga illegal fishing ya Prof di sana, dan beberapa diplomat yang dari Jakarta dan Beijing juga sempat melayangkan protes. Dan lalu apakah yang akan kita lakukan ke depan, kita nanti akan diskusi lebih lanjut bersama Profesor Hikmahanto. Dan kita tahu juga di Natuna juga banyak sekali sumber daya alam, khususnya dalam hal ini adalah sumber daya energi. Kita tahu bahwa di Natuna cadangan energi 4 kali dari cadangan energi di Masela. Mungkin secara lebih lengkap saya akan menanyakan ke Profesor Hikmahanto, sejauh mana sih Cina sekarang ini di Natuna, dan kronologisnya yang di Natuna itu seperti apa, Prof? Ya, begini, sebelum saya menjawab ya, pertama kita harus memahami dulu dalam kaitan laut dan aturan-aturan yang berlaku di situ. Jadi laut itu, kalau kita memandang laut jauh gitu ya, itu sebenarnya dibagi menjadi 2 segmen. Pertama adalah yang tunduk pada kedaulatan suatu negara. Itu yang disebut sebagai laut teritorial. Tapi setelah laut teritorial adalah laut yang tidak tunduk pada kedaulatan suatu negara. Itu yang disebut sebagai laut lepas atau laut bebas, atau dalam bahasa Inggrisnya high seas. Nah, terkait dengan laut teritorial, maka tentu Republik Indonesia, siapapun negara, dia punya hak untuk menegakkan kedaulatan di situ. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak meminta izin dan tidak diberi izin oleh pemerintah Indonesia masuk ke laut teritorial kita, maka kita bisa melakukan tindakan-tindakan, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan ya, dengan menggunakan senjata, mengusir. Tapi kalau di laut lepas tidak bisa ya. Nah, dalam konteks di laut lepas itu ada kemudian kolom air dan kemudian dasar dari laut. Nah, kalau kita bicara kolom air, maka sampai dengan 200 mil ya dari batas terluar, tapi setelah laut teritorial, maka kita memiliki yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif sebenarnya yang dihaki itu bukan wilayahnya seperti laut teritorial, tapi yang dihaki itu adalah sumber daya alamnya, khususnya yang ada di dalam kolom air, ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Tapi selain kita bisa menghaki, kita juga diminta untuk melakukan konservasi, ya, pelestarian terhadap lingkungan di situ. Itu kalau yang di kolom air. Sementara kalau misalnya di dasar laut, itu yang kita sebut sebagai landas kontinen, ya, continental shelf, yang isinya ya tadi energi dan lain sebagainya. Nah, setelah 200 mil ke sana, itu sudah sama sekali udah bebas, siapa saja boleh ya. Tetapi sekarang ini konsep dalam hukum laut yang 82 disebutkan bahwa itu merupakan milik bersama negara-negara. Nah, kalau kita kaitkan sekarang dengan isu kemarin nelayan-nelayan Cina yang masuk tanda kutip ke zona ekonomi eksklusif Indonesia ataupun kapal-kapal Coast Guard, ingin saya sampaikan di sini bahwa mereka itu tidak masuk di wilayah kedaulatan kita. Jadi kalau misalnya ada Pulau Natuna, 12 mil itu masih jauh dengan yang katakanlah nelayan Cina itu masuki atau Coast Guard kita masuki. Sehingga apa? Sebenarnya memang tidak terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan. Ya, itu yang disampaikan oleh Presiden ketika beliau datang ke Natuna dan menyampaikan bahwa saya sudah tanya sama Gubernur, saya sudah tanya sama Panglima TNI dan lain sebagainya, tidak ada kapal Coast Guard yang memasuki wilayah kedaulatan kita, laut teritorial kita, nggak ada. Memang betul yang disampaikan oleh Presiden itu, karena peristiwanya ini terjadi di laut lepas, di mana kolom airnya
itu yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif yang dimasuki oleh nelayan-nelayan Cina. Mereka mengambil ikan-ikan di situ. Nah, permasalahan muncul itu, nah ini sekarang isu yang ketiga itu adalah ternyata pemerintah Cina sejak tahun 1947-an gitu, mereka mengklaim yang disebut 9 garis putus, 9 dash line. Nah, 9 garis putus ini dasarnya adalah menurut para sejarawan Cina bahwa nelayan-nelayan Cina dulu pernah melakukan pemancingan ikan di 9 garis putus ini. Nah, 9 garis putus ini juga nggak jelas koordinatnya dan bagaimana menghubungkan antara satu dash dengan dash yang lain, ya namanya garis putus kan, menghubungkan putus-putusnya ini seperti nggak ada yang tahu. Nah, tetapi 9 garis putus ini ternyata apa? Ternyata menumpang tindihkan dengan kedaulatan dari sejumlah negara. Di situ ada Vietnam, ada Filipina, ya. Kalau dengan Indonesia kita nggak ada tumpang tindih kedaulatan. Yang terjadi adalah tumpang tindih hak berdaulat kita. Zona ekonomi eksklusif itu hak berdaulat, sovereign right, ya kalau dalam UNCLOS. Nah, di situ bertumpang tindih dengan yang diklaim oleh pemerintah Cina. Tapi begini, kita ini sudah sejak lama bertanya kepada pemerintah Cina, apa yang Anda maksud 9 garis putus? Tapi nggak pernah dijawab. Nah, pinternya Cina hanya menjawab, udahlah Indonesia nggak usah khawatir kamu. Karena apa? Kita mengakui kedaulatan Pulau Natuna. Loh, kalau kedaulatan memang nggak ada masalah. Yang bermasalah itu sovereign right, hak berdaulat, zona ekonomi eksklusif ini. Nah, jadi zaman Pak Ali Alatas pernah dibuat tulisan surat resmi, ya, tapi nggak dijawab. Lalu kemudian pernah juga 9 garis putus ini oleh Filipina diajukan ke Mahkamah Internasional PCA, Permanent Court of Arbitration, untuk mempertanyakan apakah ada dasar tidak pembuatan 9 garis putus ini berdasarkan UNCLOS, karena Cina juga anggota dari UNCLOS. Jawabannya tidak ada, jadi nggak diakui gitu kan. Nah, tapi kan yang namanya Cina sebagai negara besar, tentu dia tidak hanya mengklaim di peta saja, tapi hadir secara fisik. Ya, hadir secara fisik itu adalah satu, nelayannya melakukan penangkapan ikan di sana, yang menurut mereka adalah di wilayah traditional fishing ground. Ya, jadi mereka sah katanya. Nah, lalu kemudian karena mereka ini sering diganggu menurut Cina dengan adanya kapal-kapal KKP kita, mungkin karena kita menuduh mereka melakukan illegal fishing, ya, sehingga mereka ini dikawal oleh Coast Guard, ya. Nah, jadi ceritanya adalah ada bagian tertentu yang kita mengatakan ini zona ekonomi eksklusif kita, sementara Cina mengatakan ada bagian yang tumpang tindih dengan yang disebut sebagai traditional fishing ground mereka. Tapi yang jadi masalah begini, Indonesia kita tidak pernah mengakui 9 garis putus itu. Sehingga sejak zaman Pak Ali Alatas, kemarin-kemarin sampai dengan hari ini, kita tidak pernah mengakui. Sementara Cina juga tidak pernah mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi itu permasalahan yang besar yang dihadapi oleh dua negara ini, ya. Kalau saya sebagai akademisi, ya saya bisa lihat peta, saya beritahu gitu kan. Tapi kalau ditanya sama pejabat kita, pemerintah kita, apakah ada yang namanya 9 garis putus? Apa itu? Ini di peta, nggak pernah kita akui. Posisi pemerintah Indonesia seperti itu, tidak akan pernah mengakui 9 garis putus itu. Sementara kalau ke Cina, pasti mereka akan mengatakan, enggak, ini ada. Justru kita nggak mengakui nih garis yang dibuat oleh Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Nah, karena kita tidak pernah mengakui, maka kapal-kapal nelayan Cina yang ada di tumpang tindih itu, kita selalu mengatakan bahwa mereka melakukan illegal fishing. Ya. Nah, cuman permasalahannya bagi kita nih Indonesia, kadang-kadang kita mengakui cuma di atas peta, tapi tidak hadir secara fisik di sana. Ya kan? Karena yang diperebutkan di sini kan adalah sumber daya alam, terutama ikan. Nah, kalau misalnya tidak ada nelayan Indonesia yang ke sana, sementara yang datang ke sana adalah nelayan Cina, bagaimana? Ya kan? Sementara kalau kita menggunakan kekerasan senjata, ini bukan laut teritorial kita. Tidak bisa kita menggunakan alat penegak kedaulatan, yaitu TNI.
TNI sebagai alat penegak kedaulatan, nggak bisa. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kita harus konsisten. Kalau kita bilang bahwa ini zona ekonomi eksklusif kita, maka kita harus hadirkan nelayan-nelayan kita. Kita harus hadirkan juga patroli, kapal-kapal patroli kita. Untuk apa? Coast Guard kita ya. Untuk dua hal. Pertama adalah untuk menghalau kalau ada nelayan-nelayan Cina. Bahkan kalau perlu dibawa ke darat untuk diadili. Kalau salah ya bisa ditenggelamkan kan gitu. Atau yang kedua adalah kapal-kapal patroli ini itu membantu nelayan-nelayan kita ketika nelayan kita dihalau oleh Coast Guard Cina ya, supaya mereka ada bantuan ini. Kalau enggak ya bagaimana? Nah, jadi itu kehadiran dari patroli. Nah, sekarang tantangan bagi pemerintah kita adalah bagaimana menghadirkan nelayan kita ya. Kalau nelayan Cina itu jauh sekali. Mereka masuk ke istilahnya traditional fishing ground mereka yang bertumpang tindih dengan Indonesia. Jadi yang saya dengar mereka itu adalah milisi dibayar oleh pemerintah Cina. Ya kan, sementara kalau kita nelayan klien kita pendekatannya adalah pendekatan bisnis. Kalau pendekatan bisnis, kalau mereka berlayar sampai sana menangkap ikan lalu nggak dapat untung, ya mereka ngapain ada di sana? Ya, cari tempat-tempat yang ada untung. Nah, kenapa saya katakan nggak dapat untung? Pertama, jauh. Butuh solar, bahan bakar. Ya. Yang kedua adalah, misalnya ada kebijakan dari pemerintah tidak boleh menggunakan cantrang. Sementara di sana pakai cantrang. Ya gimana kita mau melawan mereka? Ya, belum lagi kalau tidak ada fasilitas seperti cold storage. Kan itu jauh berapa hari mereka sampai di tengah laut itu untuk bisa ngambil ikan. Lalu sudah diambil ikannya, kalau nggak ada cold storage, balik udah busuk. Ya kan? Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi insentif-insentif yang harus diberikan kepada para nelayan kita sehingga secara bisnis mereka mau datang ke wilayah yang namanya Natuna Utara, bukan Natuna. Kalau Pulau Natuna itu masih wilayah kedaulatan kita. Ini Natuna Utara yang menjorok ke Laut Cina Selatan. Nah, jadi itu ceritanya yang terjadi. Bahkan kemarin itu ada gambar lah gitu ya. Bakamla kita seolah-olah mau mengusir Coast Guard-nya Cina. Coast Guard Cina tidak mau. Ya mereka kan nggak bisa melakukan apapun. Karena apa? Ini di laut lepas, laut bebas. Yang katakanlah kalau di zona ekonomi, saya bilang tadi kan, sumber daya alamnya kan diambil. Tapi kalau misalnya terhadap kapal-kapal yang berlalu lalang tidak mengambil ikan, mereka boleh aja di situ. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa kamu harus keluar dari sini? Nggak mungkin. Ya, paling tunggu sampai BBM-nya, bahan bakarnya habis. Kalau bahan bakarnya habis, kan mereka balik, gitu kan? Nah, kalau balik, ya sudah, nanti kita bilang bahwa kita telah mengusir. Padahal sebenarnya bukan mengusir, bahan bakarnya yang habis. Jadi, solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah hadirkan nelayan kita di Natuna Utara, di zona ekonomi eksklusif. Seperti itu. Prof, mungkin beberapa waktu lalu juga kita pernah mendengar kasus yang serupa, tapi ini dengan negara Vietnam, Prof. Ya. Nah, itu dari sisi hukum internasional, apakah memang juga Vietnam juga klaimnya memang tepat, atau Indonesia juga punya klaim sendiri yang tepat juga, Prof? Ya, di Natuna itu. Betul. Jadi gini, kalau kita berbatasan dengan negara lain, Ya. itu biasa terjadi yang namanya overlapping claim. Di sana menjorok ke Indonesia, Indonesia menjorok ke sana. Apakah itu di wilayah laut teritorial, misalnya kita dengan Malaysia, ada di bagian-bagian tertentu kita laut teritorial seperti itu. Dengan Vietnam, kita sudah sepakat terkait dengan dasar laut, continental shelf. Tetapi kita masih belum sepakat terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Ya. Nah, yang kemarin itu terjadi adalah sebenarnya KRI kita menangkap nelayan dari Vietnam. Karena menurut versi kita, mereka memasuki wilayah kita, zona ekonomi eksklusif. Tapi menurut Coast Guard Vietnam, enggak. Ini wilayah saya. Nama juga overlapping kan? Overlapping, jadi mereka bilang, enggak, ini punya saya. Gitu kan? Nah, lalu kemudian yang dilakukan oleh Coast Guard Coast Guard Vietnam adalah bukan menembak, karena kalau misalnya di laut lepas nggak boleh menembak. Jadi, dia pintar dia menabrakkan kapalnya ke KRI kita. Ya. Nah, KRI kita udah siap-siap nih. ABK yang di sana prajurit-prajurit itu, tapi mereka nggak boleh menembak. Kenapa? Kalau yang menembak pertama pasti salah. Karena ini di laut lepas, bukan di laut teritorial.
bukan di wilayah kita. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Vietnam. Nah, kita bisa protes. Vietnam, ini Coast Guard kamu nih telah mengganggu keselamatan pelayaran. Kalau atas dasar itu boleh ya mengganggu keselamatan pelayaran. Nah, memang kita ini overlapping dengan Vietnam. Tapi bedanya apa dengan Cina? Bedanya itu kita mengakui dasar klaimnya dia. Sementara Vietnam juga mengakui dasar klaim kita. Sehingga kalau udah sama-sama kita sudah mengakui, kita tinggal berunding, ketemu. Gimana? Kamu mundur sedikit, saya mundur sedikit, dan lain sebagainya. Sampai ketemu. Ya, bisa bertahun-tahun, bisa berabad-abad. Tapi paling tidak bisa berunding. Nah, tapi kalau dengan Cina, karena kita tidak mengakui dasar klaim dia, Cina juga tidak mengakui dasar klaim kita, mau gimana? Mau apa yang dirundingkan? Ya nggak ada yang dirundingkan. Masa kita mau datang, terus, Cina gini ya, kita berunding. Enggak, saya nggak ngakui kok. Nah, itu bedanya kalau misalnya kasus Vietnam dengan Cina. Karena kalau kita lihat di peta Laut Cina Selatan itu, Indonesia, katakanlah itu, kita berbatasan dengan Vietnam, zona ekonomi eksklusifnya, bahkan kita juga berbatasan dengan Malaysia. Nah, kita juga, yang tadi itu sebenarnya menurut kita nggak berbatasan sama Cina, tapi Cina menganggap kita berbatasan dengan dia, kira-kira seperti itu. Terus mungkin Prof, langkah-langkah yang terbaik dilakukan oleh pemerintah saat ini, mengingat di situ kan banyak sekali sumber daya energi, terus sumber daya perikanan juga banyak. Ya. Langkah yang paling tepat yang perlu dilakukan oleh pemerintah apa, Prof? Sekarang gini, yang saya tadi awal katakan bahwa ini kan zona ekonomi eksklusif. Ya. Jadi ini bicara soal kolom air. Jadi kita tidak bicara soal dasar laut. Dasar laut yang menyimpan banyak kandungan energi mungkin ya, gas, minyak, dan lain sebagainya. Nah, tapi gini, walaupun sekarang ini bicara zona ekonomi eksklusif, kekhawatiran kita, pemerintah Cina itu bilang, sekarang hari ini zona ekonomi eksklusif. Indonesia lengah sedikit, dia bilang nggak masalah, lalu dia klaim bawahnya. Ya, karena apa? Di wilayah ini memang resources ya itu sangat besar. Ya, apakah sumber daya ikannya, lalu kemudian minyak dan gas buminya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pemerintah Cina punya kepentingan. Maka dia mati-matian berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, apalagi dengan uang yang banyak yang dia miliki, kekuatan militer yang mereka miliki. Jadi mereka punya percaya diri, ya. Nah, untuk kita ketahui bahwa Cina ini kan punya penduduk besar, 1,3 miliar. Pertanyaannya adalah dari mana pemerintahnya akan bisa memberikan sumber daya ikan, ya kan, sumber daya minyak dan gas kalau mereka tidak secara agresif mengatakan bahwa ini wilayah saya. Jadi walaupun kemarin sudah ada putusan PCA, Permanent Court of Arbitration tahun 2016, bahwa tidak diakuinya 9 garis putus menurut UNCLOS, pemerintah Cina masa bodoh. Mereka bilang enggak. Nah, waktu itu setelah ada putusan, nelayan-nelayan dari Filipina mencoba-coba untuk mengambil ikan di wilayah yang menurut Cina wilayah mereka. Yang terjadi apa? Dihalau sama Coast Guard Cina. Keluar. Ya, artinya apa? Kalau dalam hukum internasional tuh kadang-kadang putusan pengadilan nggak penting. Yang penting adalah kehadiran kita secara fisik. Kita kuat atau tidak. Itu. Kalau kita lihat dari pengalaman Filipina, kan kemarin Filipina yang 2016 itu ya, yang dia menang di PCA. Nah, apakah Indonesia juga bisa melakukan hal tersebut untuk? Ya, gimana kita mau melakukan hal tersebut kalau kita ya nggak mengakui? Ya kan kita nggak mengakui dasar klaimnya Cina yang 9 garis putus itu. Mau dibawa apa? Iya kan? Kalau Filipina memang dia mengakui 9 garis putus, oke. Tapi sekarang saya bawa ke pengadilan untuk menanyakan apakah ini sah atau tidak. Kalau kita Indonesia kan nggak pernah mengakui. Makanya Indonesia selalu bilang bahwa kita ini bukan claimant state, bukan negara yang mengklaim. Ya, karena kita nggak ngakui. Ya, bahkan kita juga sampai menjadi honest peace broker. Ya, broker untuk perdamaian. Terhadap siapa? Cina dengan Filipina dengan Vietnam. Karena kita bilang bahwa karena kita kan nggak punya kepentingan apapun gitu kan, kita nggak punya conflict of interest. Ya, karena kita nggak mengakui 9 garis putus itu sejak awal gitu kan. Ya, ayo kamu duduk, kita fasilitasi. Ya, nah seperti itu. Jadi nggak ada dasar untuk kita pergi ke Mahkamah Internasional. Orang kita nggak ngakui, gitu. Kalau dengan pengalaman yang Cina kemarin, Prof,
itu berarti kita semacam diingatkan ya untuk bagaimana optimalisasi pengelolaan pulau-pulau terluar berarti ya. Ya, sebenarnya sih bukan diingatkan. Untuk apa juga pemerintah Cina mengingat-ingatkan. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah Cina ketika itu adalah dia mencoba-coba. Ya kan? Kemarin ini kan baru ada kabinet baru. Siapa tahu kebijakannya berubah. Siapa tahu mereka mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi penenggelaman kapal gitu. Nah, ini bagus juga nih. Kan nyoba, namanya nyoba. Nah, nanti setiap pergantian presiden nanti dicoba lagi dengan harapan kita lengah. Bahkan nanti kalau misalnya generasi berubah, siapa tahu ada generasi milenial, mereka menganggap apaan sih masalah-masalah gini nggak penting banget gitu kan. Nah, disitulah mereka akan bilang, ini sekarang udah punya kita. Nah, itu akan dilakukan sampai akhir zaman. Masalah seperti ini nggak akan selesai dan mereka akan coba-coba terus. Sekarang masalahnya bagi kita adalah apa kita mau mengeksploitasi sumber daya alam yang di ZEE itu atau tidak. Kalau misalnya kita nggak mau, ya jangan salahkan kalau kemudian Cina yang ngambil itu. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di beberapa titik perbatasan, Bob, seperti di Ambalat contohnya, itu kan kita bersinggungan dengan Malaysia. Nah, itu Indonesia kan miss-nya seperti di pengelolaan perbatasan juga kurang nih, Prof. Yeah. Dan menurut pandangan Prof, apakah tindakan yang lebih baik di perbatasan itu bagaimana, Prof? Ya, pertama ya, kalau berkaitan dengan di Ambalat itu sebenarnya yang dipermasalahkan bukan di karena di sana ada desa namanya Ambalat, bukan di situnya, tapi di Blok Ambalat. Blok Ambalat di mana di bawahnya itu ada sumber daya minyak dan gas. Dan itu sudah diajukan permohonan untuk dapat konsesi dari perusahaan asing. Nah, awalnya mereka katanya ke Indonesia, tapi karena ditolak, mereka ke Malaysia. Malaysia bilang kasih gitu. Nah, ini overlapping sebenarnya. Ya, dan sampai hari ini memang kita sedang negosiasikan titiknya itu ada di mana. Dan saya juga nggak tahu kapan akan selesainya. Mungkin juga negosiasinya alot juga, karena sekali udah mau ketemu, biasanya delegasi Malaysia akan mengatakan, mohon maaf ya, ketua delegasi diganti, jadi harus dari nol lagi. Nah, sebaliknya juga kita juga kadang-kadang juga melakukan hal yang sama. Ya, itu namanya proses bernegosiasi itu ya seperti itu. Nah, tapi gini, terkait dengan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, itu kalau ada sengketa seperti ini, biasanya dua negara ini bilang, gini deh, daripada kita terus bersengketa gini, mau nggak kita eksploitasi bersama? Jadi melalui suatu joint development, ya kan? Nah, seperti pada waktu Timor Timur masih bagian dari Indonesia, kita dengan Australia itu membuat joint development terkait dengan Palung Timur atau Timor Gap, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan, ya, asal disepakati. Nah, biasanya kita bilang bahwa daripada kita bertengkar terus, kita nggak bisa negosiasi, sementara sumber daya alam di sana banyak, sayang juga kalau nggak dimanfaatkan. Jadi kita manfaat tapi sama-sama. Nah, nanti kalau sama-sama ini kan menentukan untung dan ruginya ini kayak gimana juga jadi lama juga nih prosesnya. Tapi itu salah satu cara untuk kita selesaikan. Tapi ini nggak bisa berlaku di Cina dengan Cina. Karena apa? Kita nggak mengakui klaimnya dia. Masa kita mau datang kita buat joint development padahal kita nggak ngaku, yang bener aja kan nggak mungkin. Terus kan saya juga baca berita, Prof, yang beberapa waktu lalu Presiden pernah bertemu dengan delegasi Jepang dan delegasi Amerika itu. Ya. Dan kita menawarkan untuk investasi dari Jepang sama Amerika itu masuk di Natuna. Itu apakah memang tindakan dari Presiden waktu itu bisa dibilang suatu bentuk preventif untuk nanti Natuna biar tidak dicaplok oleh Cina? Bukan preventif kalau menurut saya, justru strategis ya. Daripada kapal-kapal nelayan kita tidak mampu mengeksploitasi di ZEE, ya kan? Kenapa nggak kita minta kerjasama dengan kapal-kapal dari Jepang misalnya, gitu kan? Dia yang mengeksploitasi, tapi dengan catatan income masuk ke kita juga, karena kan minta izin dari kita. Nah, menurut saya itu sangat strategis. Nah, tapi tentu nelayan-nelayan Jepang itu bilang sama pemerintah kita, saya akan eksploitasi, saya akan bayar ya pajak dan lain sebagainya, tapi kamu harus lindungi saya nih. Nah, kalau nggak ada kapal patroli gimana? Ya kan mereka nanti dibully sama atau dihalau sama kapal-kapal dari Cina. Nah,
Jadi itu yang jadi tanggung jawab kita. Termasuk juga terkait dengan landas kontinen, continental shelf itu yang banyak migasnya. Karena itu bisa juga kita kita berikan konsesi ini ke perusahaan Amerika. Kenapa Amerika? Karena kalau nanti Cina macam-macam, tidak hanya Indonesia tapi juga Amerika, karena perusahaan Amerika itu harus mendapat perlindungan dari negaranya. Seperti itu. Jadi ini menurut saya sih langkah bukan antisipatif, tapi langkah strategis. Ya, tapi kalau misalnya masih mungkin bahwa nelayan-nelayan kita yang mengeksploitasi, kenapa tidak nelayan-nelayan kita? Ya, tapi harus diberi insentif, harus misalnya dikasih subsidi, ya, kapal-kapal yang tadinya mereka misalnya nelayan-nelayan di Natuna itu kan kapal-kapalnya bobot tonasenya kecil. Nah, mereka bisa misalnya membeli kapal-kapal besar tapi dengan misalnya bunga cicilan yang sangat rendah atau disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu cara-cara seperti itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Prof, kalau kita lihat ada satu blok juga tuh, di blok Masela itu kasusnya berarti hampir mirip dengan Cina juga. Oh enggak, kalau Masela itu jelas itu di wilayah kita. Cuman ini kaitannya dengan eksplorasi yang dilakukan oleh investor. Karena awalnya kita bilang, udah ini buatlah onshore. Jadi di wilayah lalu dibuatkan pipa untuk diambil. Tapi waktu itu ada perdebatan, enggak, kalau misalnya di onshore itu terlalu mahal katanya. Jadi di offshore aja. Jadi di wilayah yang sana nanti kemudian diangkut dan lain sebagainya. Ya itu perdebatan seperti itu. Dan investor itu bilang, udahlah pemerintah Indonesia, kamu mbok ya pastikan maunya mana, onshore atau offshore, nanti saya kalkulasi. Nah nanti saya kemudian lakukan eksploitasi. Nah itu yang sampai sekarang saya nggak tahu ceritanya seperti apa, ya kan? Memang kalau misalnya onshore pastilah dari masyarakat setempat, pemerintah daerah ingin supaya mereka juga kepentingan mereka terakomodasi. Jangan kemudian semua ke pemerintah pusat. Nah ini yang harus diselesaikan menurut saya. Gitu. Berarti lebih ke pemerintah Indonesia bagaimana? Iya, ini bukan betul. Ini bukan kaitannya dengan ada overlapping claims gitu ya. Itu nggak sama sekali. Dan menurut Prof, apakah ke depan juga bakal terjadi klaim Natuna oleh negara lain juga? Kalau misalnya negara lain ya seperti tadi saya katakan Vietnam jelas gitu kan, Malaysia mungkin juga iya gitu ya. Tapi kan harus diselesaikan lewat perundingan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita harus segera menyelesaikan perundingan itu. Enggak. Sampai hari ini antara Cina dengan Jepang punya masalah kaitan dengan pulau-pulau mereka. Sampai hari ini misalnya Jepang dengan Rusia juga punya masalah. Jadi ya anggap aja itu sesuatu yang biasa gitu kan. Nggak usah terus kemudian ditanggapi pokoknya besok harus selesai pemerintah. Nggak usah. Yang penting juga masyarakat paham ya apa itu kedaulatan, apa itu hak berdaulat. Ini kan pemerintah harus bisa mensosialisasikan sehingga tidak terjadi salah paham. Kayak kemarin itu saya lihat nih, tidak hanya di masyarakat yang salah paham, termasuk di para pejabat kita. Tidak bisa membedakan antara apa itu kedaulatan dan hak berdaulat. Masa sampai ada penumpukan kekuatan TNI di Natuna? Buat apa? Orang mereka cuma bisa sampai 12 mil beroperasinya. Kalau di luar itu mereka nggak bisa. Jadi nggak perlu. Tapi kalau misalnya patroli, boleh. Patroli itu harus kapal sipil. Memang dalam undang-undang TNI kita disebutkan bahwa TNI Angkatan Laut bisa melakukan penegakan hukum. Nah, dalam rangka penegakan hukum nggak boleh misalnya meriam muncul. Ditembakkan itu. Nggak boleh. Ya. Berarti untuk hal ini yang berwenang Bakamla berarti? Ya, ini yang kita masih berdebat kalau di dalam negeri gitu ya. Karena Bakamla itu punya tugas sebagai pengawas, tapi bukan penyidik. Sementara yang punya kewenangan penyidik untuk illegal fishing itu adalah kapal-kapal KKP dari PSDKP, ya, kepolisian. Tapi kepolisian masalah dia punya kewenangan untuk penyidik, tapi ini kan sangat jauh, ya kan? Sangat jauh di 200 mil itu. Kapal-kapalnya mungkin nggak mampu sampai di sana. Lalu kemudian TNI Angkatan Laut, kapalnya lebih besar. Tapi sebenarnya kok kapal militer itu kemudian banyak pertanyaan dari luar negeri yang mengatakan kenapa kok di laut lepas ada kapal-kapal militer, harusnya kan nggak boleh gitu kan. Tapi kan kapal-kapal induk Amerika Serikat juga melakukan polisi dunia juga pakai kapal-kapal induk militer kan sebenarnya.
Nah, tapi itu yang jadi permasalahan sehingga kemarin ini ada ide dari pemerintah, udahlah kita akan buat Coast Guard. Ya, Coast Guard. Sebenarnya Coast Guard itu ada di Undang-Undang Pelayaran itu yang disebut sebagai Kesatuan Penjaga Pantai. Ya, KPSP. KPLP. Nah, KPLP cuman lagi-lagi ada sudah di mana-mana di seluruh Indonesia, tapi mereka nggak, tonase kapalnya mungkin nggak bisa sampai menjangkau zona ekonomi eksklusif yang sampai 200 mil itu. Nah, sekarang ini pemerintah mau kita harus buat Coast Guard yang kuat, mungkin gabungan dari macam-macam itu, ya kan? Kita perkuat sehingga apa? Ada kapal-kapal sipil yang melakukan pengawasan, penyidikan dan lain sebagainya, sehingga mereka mampu untuk ya menghalau dan kemudian menjadi backing, katakanlah kalau misalnya nelayan-nelayan kita dihalau oleh kapal-kapal dari negara lain, seperti itu. Prof, ini mungkin untuk closing saja, kan di podcast UIC Energi ini kan kita fokusnya lebih ke ketahanan energi. Nah, dengan pembelajaran kasusnya yang terjadi dengan antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia di kasus Natuna ini, bagaimana dengan ketahanan energi Indonesia? Maksudnya apakah memang perlu ditingkatkan pengurusan untuk eksploitasi di Natuna atau? Iya, kalau menurut saya begini ya, terus terang kalau kita bicara minyak dan gas bumi, ya di wilayah-wilayah tertentu sudah depleting, sudah menurun, ya kemampuan sumur kita dan sebagainya. Maka beberapa waktu yang lalu, misalnya Pertamina diminta untuk melakukan pencarian lapangan-lapangan baru tapi di luar negeri. Ya, sampai Aljazair, sampai Australia dan lain sebagainya. Nah, tetapi mungkin kita juga harus fokus dalam rangka ketahanan energi di yang saya sebut tadi, landas kontinen. Bukan di laut teritorial kita, tapi di landas-landas kontinen. Nah, di landas-landas kontinen ini memang kemudian membutuhkan biaya yang sangat besar karena kan tempatnya jauh gitu ya. Lalu juga butuh infrastruktur yang lebih mahal dan lain sebagainya. Tapi ini harus dilakukan demi investasi. Nah, seperti kayak saya ambil contoh Cina. Cina untuk ketahanan energinya, ya kalau bisa mereka menyetok gitu kan. Dia nggak akan menggunakan energi yang ada di dalam negeri mengeksploitasi. Dia lakukan beli dulu di luar negeri. Bahkan kalau perlu misalnya tambang batu bara Indonesia dibeli, katakanlah gitu ya, terus kemudian yang ada minyak dan gasnya juga dibeli, nanti untuk kemudian diekspor ke Cina. Nah, itulah yang digunakan dulu. Nanti kalau di dunia ini udah habis, baru mereka gunakan di dalam negeri. Nah, sementara kita di Indonesia mikirnya cuma dolar aja gitu kan, uang aja, tapi tidak memikirkan secara benar bahwa kita ini harus hati-hati kalau misalnya sampai suatu hari nanti ya kita tidak punya lagi energi untuk menghidupkan listrik, kita tidak punya lagi energi untuk menggerakkan kendaraan dan lain sebagainya, itu mau jadi apa? Ya kecuali ada disruption gitu ya, tiba-tiba ada teknologi lain yang bisa menggantikan minyak, gas atau batu bara dan lain sebagainya, oke lah. Tapi kalau misalnya tidak, kita kan harus berpikir bagaimana kita bisa ketahanan. Dari pelajaran yang bagus dari Cina adalah yaitu tadi, cari dari luar. Kedua, agresif untuk mengatakan bahwa ini wilayah saya, ini bagian saya yang kemudian saya akan ambil sumber daya alam minyak dan gas bumi itu dari sana. Ya. Terima kasih banyak Profesor. Baik, sama-sama. Saya kira cukup banyak yang kita pelajari dan kita pahami dari penjelasan Prof. Hikmahanto. Untuk teman-teman podcast UIC Energi, sampai jumpa ke episode ke depan. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Sukses ya. Mari.